Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bareng Mang Abe yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita misteri mengiris hati, memaksa logika untuk percaya, namun tetap tabu seperti debu. Sebelum lanjut ke kisahnya, support channel kami dengan tekan tombol like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Malam ini Mamang mau menceritakan sebuah kisah yang banyak sekali hikmah dan pelajarannya. Kisah ini masih diambil dari aplikasi baca horor dan pernah diterbitkan oleh www.dailyton.blogspot.com pada tahun 2013. Tak usah berlama-lama, mari kita simak kisahnya yang berjudul Dihantui Roh Janin Bayi, Dukun Aborsi Kena Karmanya. Kabar sakitnya Mbah Dukun Wirya sudah kudengar beberapa hari lalu. Beberapa orang mengatakan bahwa 3 hari lalu Mbah Wirya jatuh terpeleset di kebun belakang rumahnya. Namun setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, dokter tidak menemukan kelainan pada tubuhnya. Semuanya baik-baik saja, alias tidak terjadi apa-apa. Tapi kenyataannya sampai sekarang Mbah Wirya belum bisa bicara, apalagi berjalan. Untuk duduk dari tidurnya saja harus dibantu beberapa orang yang menungguinya. Itulah yang membuat dokter di rumah sakit bisanya hanya geleng-geleng kepala, tanda jalan buntu untuk melakukan pengobatan. Penyakit Mbah Wirya menurut diagnosis ilmu kedokteran tidak kelihatan sama sekali. Aneh, dokter pun tidak percaya. Dan sampai saat ini Mbah Wirya bisanya hanya tiduran terus di kamarnya, ditunggu oleh sanak saudaranya. Mbah Wirya memang dikenal sebagai dukun pijat yang sangat kondang di wilayah Wonosobo. Sebab selain memijat urut, juga bisa membantu ibu-ibu yang mau bersalin atau melahirkan. Dulu ketika belum ada puskesmas dan bidan desa, jasa Mbah Wirya sangat dominan, membantu kepentingan ibu-ibu hamil. Bahkan sekarang pun masih banyak juga yang meminta pertolongannya. Bisik-bisik tetangga mengatakan bahwa Mbah Dukun itu diganggu lelembut. Benar atau tidaknya, semua tidak ada yang tahu. Dan kalau ditanya, mereka hanya angkat bahu. Hanya menurut beberapa tetangga yang dekat, akhir-akhir ini dari kebun belakang Mbah Wirya sering terdengar suara tangis bayi yang memilukan. Tetapi kalau didekati, suaranya hilang tanpa bekas. Biasanya malam Selasa atau Jumat Kliwon, tangis bayi misterius itu terdengar. Sepertinya bayi yang baru lahir. Namun tiba-tiba berhenti dan kembali sunyi senyap. Ungkap salah seorang warga. Dan ketika ditanyakan kepada Mbah Wirya, katanya malah tidak mendengar suara tangis bayi itu sama sekali. Namun mau diusut lebih dalam, warga merasa sungkan dan masih menjunjung rasa hormatnya kepada Mbah Wirya yang sudah banyak menolong kepentingan warga. Tiba-tiba semua yang menunggui Mbah Dukun Wirya malam itu kaget setengah mati. Di tengah ketidakberdayaannya,
Sepertinya Mbah Wirya mukanya sangat ketakutan. Matanya mendelik dan mulutnya menganga sambil menjerit-jerit. Jangan, jangan. Takut, aku takut. Kapok aku, katanya berulang-ulang. Baru setelah diberi minum air putih, napasnya agak senggang dan bisa bercerita. Dalam bayangan Mbah Wirya, ia didatangi 11 bayi yang masih merah. Mereka merubung Mbah Wirya. Ada yang akan menggigit sambil menunjukkan giginya yang besar dan bertaring. Ada juga yang akan memukul dengan tangannya yang kokoh, menendang dengan kakinya, dan lebih ngeri lagi, ada yang akan mencekik lehernya dengan mengembangkan tangannya yang berkuku panjang. Pokoknya mengerikan sekali. Makanya Mbah Wirya bisanya cuma menjerit minta tolong. Akhirnya atas kesepakatan sanak saudara dan warga, diundanglah Kiai Sirot dari salah satu pondok pesantren untuk menangani hal-hal yang gaib maupun halus. Setelah disarati sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Mbah Wirya bisa kembali tenang. Nah, menurut penuturan Kiai Sirot, Mbah Dukun Wirya itu terkena karmanya sendiri. Karena di samping menolong untuk pijat dan urut, ternyata beberapa tahun terakhir ini Mbah Wirya juga mau menolong melakukan praktek aborsi atau pengguguran kandungan bagi mereka yang hamil di luar nikah. Ya memang dengan imbalan yang cukup menggiurkan. Terhitung sampai saat ini sudah ada belasan bayi yang digugurkan dengan cara diurut perutnya, sehingga janin yang belum berumur itu mati di dalam kandungan. Dan kalau ditanya orang, jawabannya pasti keguguran. Kemudian darah kotor janin yang belum saatnya itu dibuang di kebun belakang rumahnya. Jadi tak heran kalau beberapa hari terakhir sering terdengar suara tangis bayi memilukan. Itu adalah arwah para bayi yang tidak terima karena mereka dibunuh dan jasadnya dibuang begitu saja. Mereka menuntut balas kepada Mbah Dukun Wirya yang telah mematikan nasibnya sebelum melihat dunia terang. Makanya ramai-ramai mengeroyok Mbah Dukun sehingga lempoh tidak bisa bangun. Sejak kejadian itu, Mbah Wirya tidak mau menerima dan melakukan pengguguran kandungan lagi, meskipun diiming-imingi imbalan yang cukup banyak. Saya sudah tobat. Sekarang saya mau berbuat baik, menolong sesama sesuai dengan keahlian saya. Begitulah tutur Mbah Wirya ketika beliau sudah mulai agak sehat. Dan bagaimana kondisinya Mbah Wirya sekarang, wallahu alam, penulis pun tidak memberitahukan bagaimana keadaannya. Yang pasti mari kita doakan semoga Mbah Wirya dengan niat baiknya bisa selalu berbuat baik kepada orang dan menolong sesama dengan keahliannya. Nah, itulah dulur-dulur sekalian kisah yang bisa Mamang berikan malam ini. Sebuah pesan tersirat dalam kisah ini, apa yang kau tanam maka itu yang akan kau tuai. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan
Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mamang ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, like, komen maupun share. Mamang cukupkan sekian kisah malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.